Mas Henry, Iya. saya mahasiswa ya Mas ya. Kadang tuh banyak banget tugas-tugas yang dikasih dari dosen-dosen. Apalagi saya ini mahasiswa kedokteran gitu. Tugasnya tuh banyak, ujiannya banyak. Nah seringkali nih Mas, saya tuh ngerasa sangat cemas gitu, kedeg-degan. Terus habis itu saya juga sering kalau mau ujian tuh selalu buang air kecil gitu Mas. Sedangkan teman-teman saya tuh nggak ada yang kayak gitu. Nah saya Cuma tuh Diva doang ya? iya cuma saya doang nih Mas. Tapi saya tuh curiga apakah ini tuh memang saya yang bermasalah gitu. Karena teman-teman dan lingkungan saya tuh nggak merasakan hal seperti itu atau bagaimana gitu Mas. Karena ini juga menjadi penting untuk diperhatikan juga pemirsa, mungkin di rumah juga memiliki permasalahan yang sama, mahasiswa ataupun siapapun Anda yang memiliki banyak pekerjaan, banyak yang dipikirkan, terutama Iya, benar. remaja zaman sekarang lagi ngetren Iya. begitu ya. Kadang-kadang mereka juga mendiagnosa diri mereka sendiri begitu, apakah sedang terjadi gangguan apa dan sebagainya. Dan daripada cemas gitu ya, kita kebetulan sudah kedatangan seorang dokter spesial di sini yang akan membantu kita semua untuk memberikan pemahaman apa yang sedang dihadapi remaja saat ini, khususnya mengenai kesehatan mental dan kejiwaan. Beliau sudah bersama kita adalah Dr. Windy Aristiani MMR SPKJ. Beliau adalah dokter dan dosen Fakultas Kedokteran UAD. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita sapa dulu pemirsa. Oh ya, jangan lupa Anda juga bisa bergabung bersama kami di sini untuk menanyakan apa yang mungkin dialami Diva juga ini mengenai mental health, khususnya bagi Anda para remaja, Anda orang tua yang memiliki remaja di rumah ataupun juga memiliki keponakan yang memiliki permasalahan yang sama. Karena sekarang ini makin ramai dengan maraknya sosial media ya, Dok ya. Tentu saja mereka akan lebih memblow up apa yang dirasakannya. Anda bisa bergabung bersama kami lewat phone live tentu saja di 02745800800 atau juga bisa melalui WA. Anda kirimkan pertanyaan Anda saja ke nomor 0882 2777 2423. Nah, Dok, yang dialami oleh Diva ini mungkin juga dialami oleh teman-teman yang lain. Kita tidak tahu nih apa yang sebetulnya terjadi, Dok. Gitu ya, Diva tadi bilangnya kalau mau mau ujian ujian banyak deg-degan, tugas. terus Cemas banget mau gitu. ujian banyak keluhan ya, jadinya mudah untuk buang air kecil gitu ya. Oke, itu pada dasarnya masih normal ya, jadi masih reaksi namanya. Gitu. Jadi itu menandakan ada suatu kecemasan, tapi sifatnya singkat gitu, belum permanen. Jadi nanti pada saat sudah dilakukan kan akan berkurang dengan sendirinya tuh, ya kan, udah lebih rileks, udah nggak kebelet gitu ya. Jadi udah lebih santai gitu. Itu sebenarnya normal gitu. Pada setiap orang itu sudah punya titik titik kelemahannya masing-masing gitu. Ada yang mules, kalau Diva mungkin buang air kecil, ada yang mules pengen buang air besar misalnya, atau ada yang sakit kepala gitu, atau juga ada yang kalau mau maju atau kalau ada tugas gitu, rasanya keluhan fisiknya semakin banyak gitu, nggak cuma satu itu aja atau nggak cuma dua, mungkin lebih gitu, sakit kepala, sakit badan dan lain sebagainya. Itu reaksi sebenarnya, jadi belum gangguan, jadi masih dalam batas normal gitu. Tapi Dok, apakah yang saya alami ini tuh masih dianggap sebagai sehat jiwa atau bagaimana sih Dok sehat jiwa itu Khawatir sebenarnya? sendiri ya? Iya, saya juga khawatir sendiri nih Dok. Oke, baik. Jadi sehat jiwa itu sehat dulu ya. Jadi makna sehat itu definisinya menurut WHO itu sehat secara jiwa, fisik, sosial, dan spiritual. Itu kalau sudah secara definitif ya, secara secara holistik gitu. Tapi bagaimana ciri seseorang itu sehat jiwa gitu. Nah, sehat jiwa itu jadi yang pertama itu mempunyai persepsi yang realistik terhadap perasaan dan sikap kepada orang lain. Jadi kalau misalnya kita tuh bisa berhati-hati atau lebih bisa mengendalikan, bisa lebih mengontrol dalam segi perkataan, perbuatan, sehingga kita tidak semena-mena sama orang lain. Jadi kita tahu ya kalau misalnya kita berkata itu, kalau aku ngomong gini, nanti dia akan sakit hati. Nah itu sudah bisa, berarti kan sudah bisa mengendalikan diri. Aku harus hati-hati nih dalam berkata, aku harus berhati-hati dalam bersikap kan gitu. Kemudian bisa mengatasi stres. Nah gimana Diva ini selama ini bisa nggak mengatasi stres sebagai mahasiswa kedokteran? Coba. Kalau saya sih biar saya nggak stres ya, mungkin saya kadang kalau ada self reward nih gitu, biasa kan anak muda suka setelah saya ujian saya nanti
pergi nih jalan-jalan ke Iya. mall, atau mungkin saya punya barang keinginan dan lain sebagainya. Biasanya itu jadi biar nggak stres nih ujian terus gitu Dok. Gitu ya. Jadi kalau Diva itu lebih self reward ya gitu, dan itu ternyata bisa dan mampu mengatasi stres yang dihadapi. Bisa juga ciri sehat jiwa yang lain itu adalah dia itu mampu menyesuaikan diri dengan orang lain gitu. Jadi kalau sama orang tua itu harus bagaimana, dengan adik kelas bagaimana, dengan mungkin dari kalangan-kalangan tertentu. Jadi semua kalangan itu dia bisa menyesuaikan diri, dia tahu harus bagaimana memposisikan diri, bagaimana harus bersikap begitu. Kemudian bertanggung jawab. Nah, atas keputusan yang diambil. Jadi kita tahu ya setiap tindakan itu pasti ada resikonya gitu. Jadi kalau ada resikonya ya harus berani bertanggung jawab atas apa yang kita ambil langkah itu kan gitu. Terus bersikap positif. Nah, Tapi Dok, secara keseluruhan apa yang dialami Diva ini juga mungkin mayoritas sekarang kita banyak sering mendengar entah dari status dari sosial media dan lain sebagainya begitu. Apakah juga ini menjadi sesuatu permasalahan yang harus dikhawatirkan? Artinya mengapa ini menjadi penting di kalangan remaja? Apa yang menjadi penyebab ini semua, Dok? Oke, jadi kalau berhubungan dengan kesehatan mental itu ya, itu banyak faktor yang mempengaruhi, karena kan manusia pada hakikatnya itu kan manusia itu makhluk yang holistik ya, makhluk yang semua aspeknya itu saling mempengaruhi. Jadi kita harus sejahtera nih secara sosial, fungsi sosialnya gimana, fungsi kognitifnya atau daya berpikirnya gimana, terus fungsi emosionalnya gimana, bisa nggak mengendalikan, fisiknya gimana, spiritual. Jadi ada 5 gitu. Nah, aspek inilah yang nanti akan saling mempengaruhi sehingga terbentuklah kesehatan mental yang baik gitu. Jadi tidak mudah gangguan gitulah ya. Jadi tidak salah dalam langkah. Kemudian ya kalaupun salah dia sudah tahu mengantisipasinya harus bagaimana. Contohnya seperti itu. Kalau secara fase usia remaja, kita yang pernah remaja tentu saja pernah mengalami begitu ya. Artinya di usia tertentu kita meninggalkan usia anak-anak beralih ke remaja ke dewasa. Apakah fase-fase itu juga akan mempengaruhi tingkat permasalahan yang dihadapi oleh remaja pada umumnya dalam setiap fase? Oh iya, tentu saja Mas Hendri. Jadi kalau diambil dari salah satu teori ya, namanya teori psikososial, itu teorinya dari Erik Erikson. Itu ada tahapannya dari kita lahir sampai kita lansia gitu. Nah, di tahapan remaja ini adalah di tahapan di mana identitas versus kebingungan peran. Nah, kebingungan peran namanya ya, role confusion. Jadi itu usia 13 sampai 21 tahun. Nah, di mana kalau misalnya dia ternyata sudah dibekali dengan dari orang tua itu agama ya. Dasarnya dulu nih kebutuhan agama, terus kemudian bagaimana dia bisa dalam mengatasi masalah gitu ya. Jadi dari keluarga itu sudah mulai dikenalkan. Jadi kalaupun dia tidak tinggal di keluarga, katakanlah di panti asuhan pun juga punya aturan kan, bagaimana dia bisa membekali anak-anak pantinya kayak gitu contohnya. Nah, itulah yang nanti kemudian bisa menambah perkembangan sosial yang terjadi pada dirinya. Kemudian nanti kalau dia ternyata berhasil, jadi dia sudah menemukan identitas diri nih, kan kalau zaman sekarang bilangnya sedang mencari jati diri gitu ya. Ya betul memang, karena identitas itulah yang dia cari. Aku tuh orangnya gimana sih gitu, kan dia udah dibekali macam-macam nih. Aku tuh orangnya gimana sih, suka mencoba, tapi setelah mencoba gimana gitu kan, banyak tuh percobaan gitu ya, suka sekali mencoba, sehingga percobaan inilah yang kemudian akan mempengaruhi resiko gangguan perilaku. Salah satunya jadi tadi kebingungan peran. Jadi bingung nih, aku tuh sebenarnya anak nakal atau aku tuh emang begini ya, aku tuh ya sukanya coba-coba ya, semua dicoba tapi tanpa arahan gitu, sehingga terjadilah gangguan gitu. Itu basicnya mungkin dari situ dulu. Jadi ada di identitas, kalau dia berhasil berarti dia menemukan identitasnya gitu. Kalau dia gagal di fase itu, di fase remaja 13 sampai 21, dia gagal menemukan identitas, maka yang terjadi adalah kebingungan peran gitu. Jadi dia suka mencoba, semakin suka ya, salah satunya kalau gangguan perilaku itu perilaku adiksi. Ya, dia suka mencoba misalnya merokok, minum-minuman gitu ya, terus zat-zat yang lain ya, obat-obatan yang dioplos atau minuman yang dioplos. Nah, itulah yang
kemudian menjadi gangguan atau yang mendasari dia kenapa dia jadi kebingungan peran ya, di fase itu dia gagal gitu. Saya juga penasaran nih dok dari tadi yang sudah dokter paparkan gitu. Tapi ada nggak sih dok tanda-tanda atau ciri-ciri gitu dari gangguan jiwa sehingga kita tuh bisa mengenali misalnya terjadi pada diri kita sendiri atau mungkin terjadi pada orang terdekat kita gitu. Karena kan pasti saya kan juga di satu kelas ada 50 orang nih dok. Jangan-jangan teman saya nih ada yang mengarah ke tanda-tanda yang ya kurang sehat lah mentalnya gitu dokter. Oh gitu, oke. Pertanyaannya bagus ya. Jadi gimana sih ciri-cirinya kalau gangguan jiwa itu? Jadi yang pertama tadi setelah aspek tadi kan ada 5. Nah itu semua masih bisa berjalan nggak? Masih bisa berfungsi nggak? Setelah itu, setelah misalnya tadi fungsi kognitifnya tuh dilihat dari bagaimana dia berkonsentrasi ya, gejala pikirannya. Terus dilihat lagi bagaimana dia mengelola emosinya. Marah oke, tapi marahnya sejauh mana? Sampai ngamuk. Misalnya marahnya tersinggung, tapi dia marahnya tuh sampai banting-banting barang, mecahin barang, kan itu berarti sudah berlebihan gitu ya, sudah uncontrol gitu. Kemudian dilihat dari sosialnya, apakah dia mudah berkomunikasi, bagaimana dia bercengkrama, kemudian dia bisa berkomunitas dengan baik gitu ya, atau dia malah mengurung diri, menarik diri, dia nggak suka ketemu sama orang gitu. Atau sebelumnya dia suka ketemu sama orang, say hi gitu, tapi dalam beberapa waktu kok ada yang berubah ya, kok dia sekarang banyak diam, kok dia ngomongnya sedikit, atau dia kalau ngomong pedes gitu, nyakitin gitu. Nah itu juga salah satu tanda-tanda gitu. Kemudian dilihat lagi dari fungsi yang lain ya, fungsi spiritualnya. Ya, dia sudah tidak percaya sama Tuhan misalkan, dia sudah nggak mau ibadah misalkan, dia udah nggak percaya sama apapun. Nah itu salah satunya ya. Jadi fisiknya juga dilihat gitu. Ada keluhan nggak? Biasanya kalau sudah ada gangguan seperti itu ada keluhannya. Keluhan fisiknya tuh biasanya ada pegel-pegel, badannya sering sakit kepala, sering sakit perut, tapi diminumin obat pereda nyeri atau diminumin buat mahnya itu nggak berkurang gitu. Ada lagi tiap hari. Nah itu keluhan fisik itu kalau semuanya ada, ya kemungkinan perlu ketemu dengan profesional gitu, bisa psikiater, bisa psikolog. Nah, kalau misalnya kita mendapati ada teman ataupun juga kerabat yang mengalami gejala-gejala seperti tadi menunjukkan tanda-tanda, dok, apa yang harus dilakukan? Artinya orang tua sekarang apakah sudah cukup aware dengan pentingnya gangguan mental untuk segera ditangani? Karena jika tidak, kita sudah sangat sering melihat bagaimana remaja-remaja ini, meskipun juga remaja ini banyak yang berprestasi di usia produktif ini, tetapi betul. Ketika gagal dalam melewati fase ini tentu akan terjerumus ke hal-hal yang mungkin dilarang baik dari sosial ataupun agama. Apa yang sebetulnya harus dilakukan dalam kondisi masyarakat sekarang kondisinya masih mungkin masih menganggap mental health ini masih ya sosok lah ya, bisa penting juga iya atau bisa enggak atau seperti apa? Oke, jadi memang masih stigmatize ya. Iya, masih stigma banget gitu. Jadi ngapain ke dokter jiwa? Emang kamu orang gila gitu ya? Atau kamu gangguan jiwa? Padahal enggak juga gitu. Gangguan tidur pun ya ke psikiater juga bisa gitu. Gangguan konsentrasi atau gangguan perilaku yang hiperaktif itu juga bisa. Nah, yang perlu yang perlu dipahami, diperhatikan mungkin khususnya untuk orang tua ya. Jadi yang pertama itu lihatlah perilaku kesehariannya anak. Basic needs-nya itu terpenuhi dengan baik nggak? Contohnya basic needs itu kan kebutuhan dasar ya. Mulai dari tidurnya gimana? Apakah dia memang sengaja begadang tapi ya emang ada tujuannya, misalnya buat belajar atau ngerjainnya kayak Diva kan pasti sering begadang, tapi kan maksudnya bermanfaat gitu. Apakah begadangnya itu malah main game yang emang sengaja dibuat melek berhari-hari karena kalau nanti terputus nanti aku nggak dapet reward nih di gamenya kan kayak gitu ya. Atau tidurnya emang susah masuk tidur, atau tidur bisa tapi terbangun-bangun. Nah itu salah satu gangguan tidur ya. Pekerjaannya sudah beres, tugas-tugas udah beres, tapi gangguan tidurnya ada. Terus yang kedua, dilihat lagi fungsi dari rawat dirinya, mandi nggak? Dilihat tuh udah males mandi, kalau mau ke kampus atau mau ke
pekerjaan gitu, mau ke kantor itu bajunya asal aja, udah asal aja deh. Nah itu ya basic needs itu dibutuhkan. Makannya gimana? Makan yang kurang atau nggak nafsu makan atau berlebih dari yang biasanya gitu. Terus yang keempat bagaimana dia bisa mengambil keputusan gitu, menemukan solusi dari masalahnya kayak gitu. Jadi semua kebutuhan dasar itu kalau memang masih terpenuhi berarti bukan gangguan gitu ya, masih bisa kok dok gitu. Aku tidur masih oke. Cuman aku males ya ngerawat diri. Kenapa? Masih ada sesuatu nih. Apa yang bikin males? Nah itu makanya perlu ketemu profesional gitu. Jadi dilihat dari basic needs-nya dulu. Mungkin itu dulu. Ini menarik sekali Diva. Tentu saja ada banyak pertanyaan lanjutan dari statement dokter ini. Tapi kita harus jeda dulu ya dokter. Nanti kita sambung lagi. Anda pemirsa yang bergabung bersama kami, tentu kita masih memberikan kesempatan Anda. Setelah jeda Anda bisa berkonsultasi langsung di 02745880800 atau melalui WhatsApp di 088227772423. Kami kembali usai jeda. Mari. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Diva, Henry, dan juga Dr. Windy. Tadi kita asik banget nih masih membahas tentang tanda-tanda dan gimana sih kita bisa mengenali adanya gangguan jiwa. Nah, tadi baru sedikit nih, mungkin ada lagi nih dok, tanda-tandanya atau gimana sih kita bisa mengenali gangguan jiwa. Oh gitu ya, baik. Tadi udah basic needs ya, jadi kebutuhan dasar tuh udah dilihat dulu. Jadi saya ingatkan lagi, jadi saya tajamkan lagi ya. Jadi kalau namanya gangguan jiwa itu tidak serta-merta kalau misalnya salah satu udah terus kamu gangguan jiwa, enggak juga gitu ya. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh psikiater gitu. Jadi kalau gejala-gejala ini muncul misalnya 3P 1F, apa itu? Misalnya perilaku, pikiran, perasaan, F-nya fisik. Nah kalau gejala ini muncul, jadi semuanya ada nih. Semua ada, misalnya tadi perasaannya sedih ya, terus abis itu perilakunya gimana sih kalau sedih, males kan ngapa-ngapain, terus abis itu perilaku apalagi tuh kan, pikiran susah konsentrasi, mudah lupa. Yang terakhir fisiknya biasanya mudah capek, udah tidur sih tapi badannya bangun tidur tuh nggak seger, pegel-pegel. Nah itu ya kalau udah 4 itu, dan itu menimbulkan penderitaan bagi individu tersebut, jadi menimbulkan distress namanya ya, penderitaan dan ini menyebabkan fungsi kesehariannya itu terganggu gitu, namanya juga gangguan, pasti terganggu fungsinya, tadi basic needs-nya terganggu, terus fungsi pekerjaannya terganggu ya, jadi dia tidak bisa tuh dikejar untuk deadline misalnya, harusnya 2 hari lagi dikumpul, aduh nggak bisa deh kayaknya, aku nggak mampu deh karena badanku aja udah kacau kayak gitu. Jadi fungsi pekerjaannya jadi terganggu, pekerjaannya numpuk, tugasnya numpuk, terus ditambah dia semakin tidak mau ketemu orang lain, jadi fungsi sosialnya juga terganggu gitu. Jadi banyak sekali aspek yang kita perlu memperhatikan gitu, selain gejala-gejala tadi. Jadi kalau untuk bunda dan ayah yang di rumah punya remaja, itu kita perhatikan tadi ya, minimal kita lihat dari basic needs-nya atau kebutuhan dasarnya, dari mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi, mungkin beberapa hari, 3 hari deh. Kalau dia ternyata baik-baik aja, artinya dia tidak telat, dia tahu kapan dia harus bangun, mandi, mempersiapkan tugas dan lain-lain ya buat sekolah, terus pulang sekolah tuh tahu harus apa, gitu, sampai akhirnya tidur lagi. Kalau itu dirasa masih dalam batas normal, berarti nggak ada gangguan. Tapi kalau itu dirasa ada suatu masalah, misalnya tadi sering bangun telat, sering bolos, sekolah sih, tapi nggak di sekolah nggak ada, nah itu juga ada ya, banyak. Gitu, dilaporkan ternyata kita ditelepon nih orang tuanya, Bu ini kok belum datang ke sekolah loh, udah jam 9, jam 10 ternyata ada di warnet gitu. Ya contohnya seperti itu, dan itu dilihat baru satu tuh gejalanya, dilihat lagi bagaimana di sekolah, kita komunikasi dengan pihak sekolah ya, bagaimana prestasinya atau minimal bagaimana dia mengikuti kegiatan belajar mengajar gitu, bisa nggak, mampu nggak dia, itu kan daya berpikirnya kan dilihat juga, bisa fokus nggak, atau sering ngeblank, atau malah tidur di kelas. Nah kalau tidur di kelas berarti malamnya begadang, iya ngapain begadangnya, nah itu. Atau nggak begadang pun
tidurnya tapi nggak berkualitas, itu juga aware gitu. Nah, ketika seseorang atau orang tua mendapati putra-putrinya mungkin mendapat ada gejala seperti itu, apa yang dilakukan dok sebelum ke psikiater misalnya? Adakah pertolongan pertama ketika seseorang mengalami gejala-gejala tadi? Apa yang harus dilakukan orang tua atau orang di sekitarnya? Oke. Khususnya mungkin orang tua dulu kalau memang itu tinggalnya bersama orang tua ya. Misalnya si remaja ini memang tinggal bersama orang tua atau siapapun yang ada di rumah itu yang kita titipkan. Misalnya memang orang tuanya sangat sibuk gitu. Terus ada yang yang mengasuh atau yang tinggal di rumah ya, biasanya ada asisten rumah tangga. Itu bisa kita titipkan. Mbak atau Mbok, tolong dilihat coba sehari-harinya gimana Bu, itu sekarang dia nggak mau makan misalnya gitu. Udah disediakan tapi nggak pernah makan. Nah itu dicari tahu emang nggak nafsu makan, udah makan di luar, atau emang semakin emang lagi diet atau apa gitu. Itu tuh dicari tahu dulu gitu. Nanti setelah itu dilihat lagi basic needs yang lain gitu, karena kita cuma bisa ngeliatnya dari situ gitu kan, tanda-tandanya dari situ. Mandi nggak Mbok? Coba deh ditanya. Sekolah Bu, tapi kayaknya nggak mandi, anduknya nggak pernah dipakai misalnya. Itu tuh yang bisa aware tuh justru orang yang di rumah, yang sering melihat gitu, orang terdekat, orang yang sering melihat kesehariannya gitu. Nah nanti setelah kita lihat, kita temukan, oh Bu kayak gini, ternyata memang ada, misalnya tadi nggak mandi, misalnya, terus bangunnya sering siang, malam tuh malah ketawa-ketawa sendirian, karena misalnya asik main game atau asik main media sosial kayak gitu. Nah itu tuh kita perlu telusuri dulu, jangan langsung judgement, kamu kok kayak gitu. Nah itu kan biasanya udah mulai ada benteng tuh, ya remaja udah mulai nggak suka tuh ya, kenapa sih tiba-tiba kayak gini gitu, kan bisa tanya dulu. Nah itu loh yang dibutuhkan remaja kita, itu tanya dulu gitu. Jadi orang tuh harus menahan diri juga ya dok? Iya, nahan diri dulu, sabar Bu gitu ya. Sabar, jadi tanya dulu gitu, kenapa tadi malam begadang satu misalkan, atau kenapa nggak mau makan, kan udah disediain misalnya makan, atau sudah diberikan uang untuk makan tapi kenapa kamu nggak makan gitu. Itu ditanya, jadi semua kebutuhan dasar itu ditanya kenapa tidak berfungsi dengan baik gitu. Mandi misalnya, kenapa mandinya seminggu sekali, nah itu kan ada sesuatu gitu. Atau ke sekolah tuh asal-asalan bajunya, nggak pernah dicuci. Nah itu kan rawat diri tuh juga penting. Ini kaitannya dengan parenting nggak sih dok? Artinya kan kita ada di masa transisi nih dengan old parent, dengan orang tua masa kini, ketika ada permasalahan putra-putrinya, justru orang tua harus menahan diri dan mendekat, mencoba untuk mengatasi permasalahan dengan bertanya dan memberikan beberapa alternatif solusi. Kita tahu lah ya, misalnya parenting sekarang sudah marak di sosial media, dengan misalnya orang tua zaman dulu yang kemudian dokter katakan tadi, jangan langsung menjudgment begitu. Jadi artinya edukasi ke orang tua juga menjadi penting. Dan apakah ketika itu sudah dilakukan, sampai batas mana seseorang itu butuh pertolongan dari dokter? Oke. Sejauh mana butuh pertolongannya, ini orang tuanya atau remajanya? Remajanya. Remajanya. Kalau remajanya itu kalau butuh pertolongan tadi semua fungsi sudah terganggu. Semua udah benar-benar nggak berfungsi, jadi dia udah nggak mau ketemu orang tuanya, udah nggak mau ngobrol gitu ya. Apaan sih Bu, ditutup pintunya, mengurung diri di kamar, asik dengan dengan kesibukannya gitu, bisa main game, bisa menggambar, apapun yang dia suka, tapi dia lupa gitu, lupa diri, lupa kalau aku tuh harus makan, lupa kalau aku tuh harus mandi, mungkin kalau muslim harus sholat gitu ya, harus tidur yang berkualitas gitu ya, yang ya tidak perlu berkualitas, minimal ada istirahatnya gitu. Nah itu kalau sudah mulai terganggu fungsinya, fungsi peran sosial, kognitif. Nah 3 itu kalau terganggu butuh pertolongan gitu. Apakah anak saya baik-baik saja dok? Itu dulu aja. Kalau ternyata setelah di assessment, diperiksa gitu ya lebih dalam, oh ternyata baik-baik aja kok Bu, mungkin memang lagi adaptasi dengan game baru misalnya gitu, nggak apa-apa gitu. Berarti perlu rangkulan dari orang tua gitu. Baik dok, ini menarik sekali tema kita. Tidak terasa setengah jam sudah berlalu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lanjut lagi, karena permasalahan remaja ini juga menjadi kompleks. Kalau Diva sendiri gimana? Tadi sudah curhat langsung, sudah lega belum? Belum, rasanya? masih banyak banget pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan nih. Oke, Iya, mudah-mudahan nanti di kurang lain waktunya ya. kesempatan bisa kita sambung lagi Iya, ya, Dok siap, ya. siap. Terima kasih untuk Dr. Windy Aristiani, MMR SPKJ, Iya. dokter dan dosen Fakultas Kedokteran UAD sudah Iya. bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kita bisa menyambung di lain kesempatan. Akhirnya saya Hendri Saputra dan Saya Diva. ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.